Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirla Putri Nur Ramadhani dengan NIM 2301030012 kelas BKI 5A. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 4 dengan tema pelatihan konseling multibudaya. Pembahasan ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah pentingnya pelatihan konseling multibudaya dalam pendidikan konselor. Yang kedua, metode pelatihan yang efektif. Dan yang ketiga, bagaimana pelatihan tersebut dapat meningkatkan kompetensi konselor. Yang pertama, pentingnya pelatihan konseling multibudaya dalam pendidikan konselor. Di era masyarakat yang semakin beragam, konselor dituntut untuk mampu bekerja dengan konseli dari berbagai latar belakang budaya. Karena itu, pelatihan konseling multibudaya menjadi bagian yang sangat penting dalam pendidikan seorang konselor. Pelatihan ini membantu calon konselor untuk memahami keberagaman budaya, termasuk nilai, tradisi, cara berkomunikasi, dan cara memandang masalah. Mengurangi bias atau prasangka sehingga konselor tidak menghakimi konseli berdasarkan budaya tertentu. Selanjutnya yaitu adalah mengembangkan empati budaya, yaitu kemampuan untuk melihat masalah dari sudut pandang konseli yang berbeda budaya. Tanpa pelatihan ini, konselor cenderung bekerja dengan cara pandangan sendiri. Hal ini membuat konseli tidak nyaman atau merasa tidak dimengerti. Karena itu, pelatihan multibudaya adalah investasi penting untuk menciptakan konselor yang profesional, sensitif, dan mampu menghadapi keberagaman di ruang konseling. Yang kedua yaitu adalah metode pelatihan konseling multibudaya yang efektif. Pelatihan konseling multibudaya tidak cukup hanya dengan teori. Ada berbagai macam metode pelatihan yang lebih efektif dan memberikan pengalaman langsung kepada calon konselor. Yang pertama yaitu adalah pembelajaran teoritik. Metode ini memberikan pemahaman tentang konsep budaya, perbedaan budaya, bias budaya, hingga etika multibudaya. Teori menjadi dasar agar konselor punya pemahaman konseptual yang kuat. Selanjutnya itu adalah studi kasus. Melalui studi kasus, mahasiswa atau calon konselor mempelajari contoh nyata situasi konseling dengan konseli dari berbagai negara. Ini melatih kemampuan analisis dan empati. Selanjutnya adalah role play atau simulasi konseling. Ini adalah metode latihan langsung di mana peserta memerankan konselor dan konseli dengan latar budaya yang berbeda. Role play melatih cara komunikasi, penggunaan bahasa yang tepat, dan sikap sensitif terhadap budaya. Selanjutnya itu adalah pengalaman lapangan. Praktik langsung di masyarakat sangat penting. Dengan berinteraksi dengan kelompok budaya yang tidak berbeda, calon konselor belajar memahami realitas budaya secara langsung, bukan hanya teori. Selanjutnya adalah supervisi multibudaya. Dalam supervisi multibudaya, peserta mendapatkan bimbingan langsung dari dosen atau konselor profesional terkait cara menghadapi isu budaya. Ini membantu memperbaiki kesalahan dan memperkuat kompetensi profesional. Metode pelatihan yang beragam inilah yang membuat calon konselor benar-benar siap menghadapi klien dari berbagai latar belakang budaya. Yang ketiga yaitu adalah dampak pelatihan konseling multibudaya terhadap kompetensi konselor. Pelatihan konseling multibudaya memiliki pengaruh besar terhadap kualitas
kompetensi konselor. Beberapa peningkatan kompetensi yang dapat diperoleh yaitu adalah peningkatan kesadaran diri. Konselor belajar mengenal nilai budaya, bias, stereotip dalam dirinya. Kesadaran diri ini membuat konselor lebih objektif dan profesional. Pengetahuan budaya yang lebih luas melalui teori dan pengalaman lapangan, konselor memahami cara berkomunikasi, norma sosial, serta pandangan budaya yang mempengaruhi perilaku konseli. Selanjutnya yaitu adalah pengembangan keterampilan konseling. Pelatihan membantu konselor menyesuaikan teknik konseling, memilih pendekatan yang tepat, dan berkomunikasi dengan cara yang tidak menyinggung konseli. Selanjutnya itu adalah sikap yang lebih empatik dan inklusif. Pelatihan mengajarkan konselor untuk menghargai keberagaman dan melihat perbedaan sebagai kekuatan, bukan hambatan. Selanjutnya, kemampuan menghadapi situasi multibudaya yang kompleks. Pelatihan ini membuat konselor lebih siap menghadapi kasus yang melibatkan perbedaan nilai, konflik budaya, atau ketidaksetaraan sosial. Dengan kata lain, pelatihan konseling multibudaya secara langsung meningkatkan kompetensi konselor dalam memberikan layanan yang lebih peka, lebih profesional, dan lebih efektif bagi konseli dan berbagai latar belakang. Jadi, secara keseluruhan, pelatihan konseling multibudaya sangatlah penting bagi konselor masa kini. Pelatihan ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk keterampilan, sikap, dan kesadaran dalam menghadapi keberagaman budaya. Metode pelatihan seperti teori, role play, atau studi kasus dan pengalaman lapangan membantu konselor memahami realitas budaya secara lebih mendalam. Dan pada akhirnya, pelatihan ini meningkatkan kompetensi konselor sehingga mereka mampu memberikan layanan yang inklusif, sensitif, dan menghargai keberagaman. Sekian penjelasan materi tentang kelompok ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.